Chapter 1186, Unicorn vs Imperial Soldier. Beli untuk pergi, beli untuk pergi. Setelah kota sukacita yang berlumuran darah, keramaian dan hiruk-pikuk yang telah lama hilang mengantar masuk lagi, hanya kali ini, bukan di kota. Tetapi di lembah kosong 100 mil di luar kota. Qiu Yanhai mendirikan sebuah kios, dan mulai berteriak dan berteriak, semua orang adalah milik mereka sendiri, tidak ada yang dipertaruhkan, tidak ada batasan, hanya untuk yang hidup. Berikut adalah 3 tuan muda, 1 kehilangan 3. Di sini adalah sisi kepala pelayan Zuo Wali misterius, boy pedang punah dunia, kehilangan 1 untuk 5, dan bertaruh. Begitu kata-kata itu jatuh, sekelompok orang mendekati Aren Dingling dan mengambil semua harta yang mereka sembunyikan dan melemparkannya di atas meja. Ada yang abadi, prajurit roh, dan tumbuhan tak tertandingi. Tetapi pada saat ini, dengan suara keras, sebotol anggur merah tua dilemparkan ke atas meja. Melihat hal ini, semua orang tahu siapa bunga yang indah ini tanpa memikirkannya. Wajahnya tidak bisa berhenti merokok, Qiu Yanhai tidak bisa menahan untuk mengangkat matanya, menatap wajah hidung Lis Jiu Jianxian, dan berkata sambil tersenyum, senior. Meskipun saya baru saja mengatakannya di bawah, tidak ada batasan. Yitan Bar, apa ini? 10 batu roh tidak cukup. Apa 10 batu roh? Ini anggur tua keluarga Murong. Sebelum lelaki tua itu datang, ia datang ke keluarga Murong secara khusus, dan tidak ada harga. Jika Anda melihat Anda begitu sibuk di sini, jika Anda menunjukkannya, anggur ini aku belum mau, Senyum itu menyeringai, dan kaki peri pedang anggur terangkat tinggi. Dengan senyum masam dan menggelengkan kepalanya, Qiu Yanhai juga tidak bisa mengatakan, oke, untuk para pendahulu Anda, hitung 10 batu roh kudus Anda. Siapa yang akan Anda pertaruhkan? Itu tidak perlu dikatakan, 3 tuan muda pembantu rumah tangga Zuo. Dengan sudut mulutnya yang tajam, Jiu Jianxian berkata hehe. Sekarang semua orang sudah akrab, yang tidak tahu kekuatan Ti kuno ini, itu sebanding dengan kita. Terutama di tempat perlindungan ini, semua orang telah mencapai tingkat Raja Roh, dia belum lagi kekuatannya. Adapun si bocah pedang, lelaki tua itu tidak bisa melihatnya. Demi asuransi, itu adalah 3 tuan muda. Begitu komentar ini keluar, semua orang sedikit mengangguk dan setuju. Dibandingkan dengan seseorang yang tidak tahu detailnya sama sekali, lebih aman bertaruh pada 3 tautan kuno. Namun, pada saat ini, ada suara lembut lain, dan seorang gukin dilemparkan ke tengah meja. Pada saat yang sama, suara merdu juga bergema di telingaku, aku bertaruh bocah pedang itu. Liu Mubai, tak terkendali, Jiu Jianxian menatapnya tajam dan dengan aneh berkata, apakah Anda tahu kekuatan apa yang dimiliki si pedang, bertaruh saja? Dengan tawa jahat, Liu Mubai menggelengkan kepalanya perlahan, saya tidak tahu. Tetapi siapa yang bisa dipilih oleh Zuo Fan sebagai penjaga pribadi, kemana kekuatannya pergi? Saya khawatir ketiga tuan muda itu setuju begitu mudah tantangannya benar-benar terlalu gegabah. Lagi pula, mengenal diri sendiri dan mengetahui yang lain adalah satu-satunya cara untuk memenangkan pertempuran. Sekarang dia berada dalam kegelapan, yang lain dalam kegelapan, dan jumlah kemenangan dan kerugian tampaknya memiliki kontrol lebih besar di tangan anak pedang ini. Itu masuk akal. Ini layak balas dendam untuk keluarga. Raja pedang terhormat yang telah bertahan selama bertahun-tahun lebih teliti daripada kita. Atas nama Jiantong. Jiu Jianxian tidak bisa membantu tetapi menjilat bibir kering, dan tidak bisa membantu tetapi memindahkan botol anggur. Liu Mubai, orang tua, saya akan percaya Anda sekali ini. Jika Anda kalah, Anda akan dibayar. Altar saya. Tidak masalah, misalkan saja pianoku masih ada, hahaha. Sambil tersenyum, Liu Mubai tidak peduli, tetapi hanya memandangi puncak kedua orang itu dengan mudah dan tersenyum di matanya. Karena bintang pedang telah memusnahkan negara, dan keinginannya telah selama bertahun-tahun, seluruh orangnya juga jauh lebih ringan. Di sisi lain, ada banyak kebisingan minum dan menangis di sini, tetapi Zuo Fan, Luo Yunhai dan yang lainnya berdiri diam di depan gunung, memandangi kedua pria itu sejauh ribuan mil. Dan mata mereka memancarkan perang. Dengan sedikit perenungan, Luo Yunhai memandang Zuo Fan dan ragu, saudara Zuo, di mana bocah pedang itu benar-benar sakral. Bisakah dia benar-benar sepanjang Xiao Sanzi? Seharusnya tidak apa-apa, mengangguk sedikit, Zuo Fanyu dengan tenang berkata. Meskipun Xiao Sanzi berhasil menembus tahap awal Raja Roh di tempat suci, anak pedang itu adalah pedang ajaibku, setengah dari kemampuanku, atau, kecuali mataku mata. Dia memiliki semua kekuatan yang tersisa. Bermain dengan putra ketiga, itu seharusnya tidak jatuh dalam kerugian. Apa? Tubuh itu tidak bisa membantu tetapi bergetar, dan semua orang berteriak, dia adalah dewa pedang? Ya, mungkin karena ini, dia bukan manusia, atau makhluk normal, tetapi pedang. Kita tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana dia berkultivasi. Mengangguk sedikit, Zuo Fan melanjutkan,
Menurut apa yang dia katakan, dia seperti aku, Raja Roh tingkat menengah. Tapi kekuatannya, aku ingin melihat lagi, Xiao Sanzi dan pertarungannya, itu hanya yang aku inginkan. Mengangguk dengan jelas, semua orang mengerti. Kuir memandangi Santong kuno dari kejauhan dengan sedikit kepahitan, dan menghela nafas dalam-dalam. Sial, kakak, harap berhati-hati, anak itu adalah ayahnya yang memakai pedang, bukan manusia. Dengan cara ini, kemenangan Excalibur atas binatang suci dapat dikatakan tentang dua. Saya tidak tahu identitas pihak lain atau kekhawatiran di hati burung itu sama sekali. Gu Santong melihat bahwa boneka pihak lain itu berusia kurang dari 10 tahun, bahkan jika itu adalah binatang suci, itu belum berkembang, tidak layak disebut. Jika itu manusia, dengung, bahkan sepotong kue, satu jari bisa ditekan sampai mati, jadi dia berkata dengan sangat berani, "Nak, tidak masalah bagaimana kita diri kita sendiri. Jika kamu berhenti sekarang, sudah terlambat, aku tidak mempermalukanmu, tidak akan membiarkanmu tidak datang ke Taiwan, cukup beri ayahku mukanya." Sedikit sepertiga, kamu masih begitu sombong. Sambil menyeringai, bocah pedang itu mengibaskan mulutnya dengan jijik, dan matanya bersinar, sekalipun kamu adalah binatang suci. Tetapi sekarang ini adalah tanah suci, kamu hanyalah seorang pemuda, dan kamu belum mencapai usia dewasa. Banyak orang dapat membunuhmu. Ya, hari ini saya akan memberi Anda vaksinasi atas nama pemilik. Saya akan berhati-hati saat keluar. Saya akan kehilangan hidup saya sebelum menyesal. Hah? Tanpa sadar, Gu Santong menatapnya dengan aneh. Apakah anak ini benar-benar putra ayah? Bagaimana Anda berbicara tentang nada, gaya akting, dan tingkat kegilaan? Ketika semua orang melihat ini, mereka memandang Zuo Fan dengan aneh. Pembantu rumah tangga Zuo, ini adalah Anda yang kedua, atau Anda di masa muda, baru saja diukir dari cetakan. Tanpa bicara, Zuo Fan hanya tersenyum dan diam saja. Tampaknya si bocah pedang benar-benar mewarisi gaya tubuhnya, sama sekali tidak seperti puteranya. Setelah melirik Zuo Fan, dia tidak melihat apa-apa, dan Gu Santong mengambil napas dalam-dalam lagi dan duduk. Sepertinya anak ini tidak begitu dekat dengan ayahnya, dan dia bisa melepaskan pelajaran, jadi dia melihat ke bawah dan mencibir, aku bahkan tidak perlu mengatakan pelajaran ayah ini. Yang mana dari bawang merah dan bawang putih adalah kelinci kecilmu, juga layak disuntikkan untuk pemuda itu? Siapa yang akan memberikannya kepada seseorang? Tidak harus. Begitu kata-kata itu jatuh, tiga arah kuno itu menghantam langkah kaki dan langsung bergerak, tangan Cihong mengenai anak pedang itu dengan keras tanpa penundaan. Namun, jelas bahwa pukulan ini menyisakan beberapa sen, mencapai 7 poin dan 3 poin. Namun meski begitu, tiga mata rantai kuno masih terasa berat, dan kemudian menarik kembali 2 poin. Tiga tuan muda, bahkan jika kamu membiarkan kudanya datang, kamu tidak perlu takut, aku bisa tahan dengan pukulanmu. Senyum jahat menyebar di sudut mulutnya, jari-jari Jiantong bersama-sama. Mata tertentu, aun merah melintas di ujung jarinya, dan dia tiba-tiba meninju tiga mata rantai kuno. Jianmang melintas di langit. Tetapi ketika saya melihat cahaya merah dari kedipan mata, saya menyentuhnya dan bertabrakan dengan tiga mata rantai kuno dengan keras, membuat suara memekakkan telinga. Tiga mata rantai kuno tidak bisa tidak gemetar, dan sangat curam sehingga ia diusir kembali, dan menarik 100 meter dari belakang, hanya untuk dapat menghentikan tubuh. Tetapi tampilan anak pedang itu penuh kejutan. Chongtian Kendo, dan masih yang paling ekstrim Chongtian Kendo? Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Kekuatan pedang yang begitu kuat, hanya ayah. Ini layak untuk pedang pelayan Zuo. Benar-benar mewarisi esensi sebenarnya dari keahlian pedang pelayan Zuo. Murid mata tidak bisa berhenti gemetar, Sang Guan Feixiong juga mengagumi. Mengangguk sedikit, Zuo Fan tersenyum di sudut mulutnya, dia dulu menyatu denganku secara fisik dan mental, dan mendapat 5 jenis kendo dari saya. Masuk akal. Hanya mendengarkan apa yang dia katakan, dia sepertinya telah menyadari jenis ke-6 kendo, yaitu aku apa yang ingin saya lihat. Jenis ke-6, dengan sedikit desahan di bawah hatinya, Sang Guan Feixiong dan yang lainnya saling memandang, berpikir sedikit, dan sedikit mengangguk, ya. Kepala pelayan Zuo dapat mempraktikkan 5 jenis kendo secara ekstrim. Sebagai roh pedang yang tajam, pencerahannya pada kendo tidak bisa dihindari. Pada tingkat yang lebih dalam, bahkan jika kelima pedang digabungkan, itu mungkin. Dengan cara ini, orang tua itu juga ingin melihat jenis kendo ke-6 ini, hahaha. Orang-orang lainnya mendengarnya dan tertawa keras, memandang medan perang yang menentukan dengan mata berbinar, penuh harapan. Pada saat yang sama, ada banyak orang di meja permainan yang sudah bersiap untuk memindahkan chip yang sebelumnya mendukung 3 tautan kuno ke samping. Qiu Yanhai melihat bahwa dia tidak segera melakukannya, dan dia memarahi, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu punya aturan? Katakan itu bagus dan lepaskan.
Sekarang aku tidak bisa melihat tiga tuan muda, aku ingin mengganti tumpukan. Itu tidak mudah. Hah? Ibunya, ketika pemuda itu kehilangan tangannya, sekelompok orang ini kehilangan kepercayaan pada pemuda itu. Terlalu memalukan untuk menemukan tempat itu. Pipinya tidak bisa berhenti memompa. Gu Santong mendengar Qiu Lao berteriak, dan dia tiba-tiba merasa mandek, wajahnya bahkan lebih marah. Melihat ke arah Jiantong, dia melangkah keras dan bergegas ke depan, bocah nakal, barusan pemuda itu memintamu untuk datang, dan sekarang pemuda itu akan pindah, harap hati-hati, hahaha. Dengan mengatakan itu, Santong kuno mengejutkan kedua tinju dan melambaikan tangan ke angkasa. Boom! Seperti gunung yang menyebut tsunami, dunia retak, gelombang kejut yang berdegup menghancurkan seluruh ruang, dan ruang gelap retak seperti jaring laba-laba menyebar ke anak pedang. Tanda seru. Ketika semua orang melihat ini, mereka terkejut bersama, dan bahkan ruang itu retak jika orang-orang di ruang angkasa terpengaruh, bukankah mereka akan hancur berkeping-keping? Ini luar biasa. Guncangan udara dari tiga mata rantai kuno paling banyak digunakan untuk bertahan dari gelombang kejut. Tapi sekarang, tiga mata rantai kuno dari dunia raja yang sudah spiritual, tetapi bahkan ruangnya bisa pecah. Dan apa ruang, tempat semua makhluk hidup bergantung, jika ruang itu rusak, maka makhluk ini juga akan hancur bersama. Pembantu rumah tangga Zuo, ini untuk membunuh seseorang. Untuk sesaat, kerumunan memandang Zuo Fan lagi untuk melihat bagaimana dia menanganinya. Namun, Zuo Fan masih menolak untuk melihat ini, tetapi dia sedikit tertawa, anak itu bukan orang, bahkan jika kubah langit rusak, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Memikirkan hal ini, semua orang tiba-tiba menyadari. Ya, dia adalah tubuh pedang, bahkan jika ruangnya sobek, dia tidak akan terkoyak. Chapter 1187, To Die. Ningkong, lapisan-lapisan kubah langit hancur, mengarah ke rantai hitam dan berkelok-kelok tanpa terhenti ke arah bocah pedang itu, seperti ular, mencoba menelannya dalam celah gelap. Namun, Jiantong tidak mempedulikannya sama sekali. Dia menyilangkan sudut mulutnya tanpa bisa dijelaskan, menghirup dan melambai. Wow! Angin dingin bertiup dan jantung membeku, dan tubuh-tubuh hitam retak dengan cepat mandek, tetapi mereka tiba-tiba melambat. Namun, setelah waktu yang singkat, dia berhenti dan tertutup oleh embun beku. Murid mata tidak bisa berhenti menyusut, dan tiga mata rantai kuno tidak bisa membantu tetapi terkejut, Feng Tianjiandao. Hehehe. Iya, aku adalah master pedang, dan ilmu pedang master, tentu saja, aku juga memahaminya. Jadi tiga tuan muda, kamu tidak boleh sopan. Sambil menyeringai, Jiantong menginjak kaki, dan akhirnya bergerak, dan bergegas ke tiga mata rantai kuno dalam sekejap. Dengan perintah, api berkobar dan langit terbakar. Ruang yang baru saja hancur, setelah terbakar di langit, akhirnya mulai berputar dan bergabung, dan celah-celah hitam itu berangsur-angsur hilang. Ribuan surga di antara kedua lelaki itu sekali lagi membangun jembatan jalan, dan Jiantong menerobos dengan sangat mudah, mengetuk pintu mi tiga arah kuno dengan satu jari. Tetapi itu berderak dan meledak. Wajahnya tidak bisa berhenti memompa, Gu Santong merasa agak dingin, sementara mundur dengan cepat, sementara Fisting keluar untuk melawan, tetapi kedalaman mata penuh dengan martabat. Bakar pedang-pedang, pisahkan pedang-pedang. Mengapa ayahku 5 jenis ilmu pedang seperti ini, kalian semua bisa menggunakannya secara ekstrim? Apakah bahkan tidak mungkin menjadi anak laki-laki? Siapa kamu? Aku sudah mengatakan bahwa aku adalah tuan yang mengenakan pedang. Sentuh. Dengan suara keras, tiga mata rantai kuno akhirnya mengerahkan semua keterampilan mereka. Tinju merah langsung ke langit dan menabrak pedang ungu gemuruh dengan tuli sengit. Gelombang kejut yang kuat menyebabkan 4 atau 50 puncak di sekitarnya pecah berkeping-keping dan menjadi bubuk. Bahkan tiga mata rantai kuno itu sendiri, di bawah keterkejutan syok ini, terus mundur beberapa langkah. Namun, bocah pedang itu, dengan pamor akibatnya, tertawa, tidak mundur, tetapi bergegas menuju tiga mata rantai kuno. Aku adalah tubuh pedang, bukan daging dan darah, dan tidak ada kejahatan organ. Tidak takut dengan kekuatan anti guncangan. Poin ini, bahkan jika kamu adalah tubuh binatang suci, aku takut itu berada di luar jangkauan, King Tianjian, naga. Mengaum. Suara gemuruh naga terdengar, dan Jiantong mengambil keuntungan dari situasi untuk mengejar dan menunjuk ke arah Jiangang yang tak tertandingi, sebelum memukul Santong kuno lagi. Tetapi pada saat ini, tiga mata rantai kuno baru saja berdiri kokoh dan sudah terlambat untuk mempersiapkan. Tetapi tidak ada waktu, dan terburu-buru, dia harus mendorong maju lagi dan memukul dengan pukulan. Sentuh. Ada suara keras lain, pukulan tiga tautan kuno dengan tergesa-gesa, kekuatannya jelas kurang dari 10%, dan bahkan 7 chengdu sulit dicapai. Tidak mengherankan, dia dipukuli kembali oleh bocah pedang itu lagi. Namun, pada saat ini, Jiantong tersenyum sedikit, dan tidak lagi mengejar. Para dokter umum harus meringankan kekuatan tindakan anti-seismik. Jika tidak maka akan melukai hati dan tidak mungkin untuk bergerak terus-menerus.
Tetapi saya tidak sama. Saya tidak khawatir tentang hal ini. Jadi, jika saya terus mengejar Anda secara berturut-turut setelah 10 pukulan, Anda tidak akan bisa bertarung lagi. Sekarang setelah kemenangan dan kekalahan telah dibagi, kita tidak perlu bertarung lagi, hehehe. Pendekar pedang yang mengerikan. Para murid bergidik keras, dan para penonton segera menghirup udara dingin, dan kemudian memandang Zuo Fan bersama-sama Zuo pelayan. Pedang dewa ini berubah menjadi bentuk manusia, yang benar-benar mengerikan, tidak ada jejak sama sekali. Kelemahan dapat ditemukan. Fisik yang lebih kuat dari binatang suci tidak masuk akal. Setelah melihat jauh ke dalam medan perang, Zuo Fan juga sedikit mengangguk, bergumam, ya, aku tidak menyangka Xiao Sanzi akan ditindas oleh bocah pedang begitu cepat. Tidak heran dia berubah menjadi humanoid dan berterima kasih padaku berikan dia tubuh Vajra. Memang, Excalibur ini terlalu berlebihan, dan aku benar-benar tidak tahu cara membatasi anak ini. Matanya sedikit menyipit, Zuo Fan memikirkannya, dia bisa melakukan segalanya kecuali mata ilahi saya, lalu. Sisa orang secara bertahap mulai tenang dan mulai menjadi bermartabat. Kekuatan bocah pedang itu terlalu mengerikan, mungkin itu bukan hal yang baik, bagaimana jika dia berbalik? Meskipun dia mengakui bahwa dia adalah pedang Zuo Fan, tetapi pedang itu adalah senjata, semuanya dilakukan sesuai dengan keinginan Tuan, tanpa idenya sendiri, tetapi sekarang, anak ini jelas. Zuo Butler, dia mirip denganmu, sama sepertimu. Menatapnya dengan erat, dia berbalik dan menatap Zuo Fan, sepertinya menunjukkan, itu hanya. Dia terlihat seperti kamu ketika saya masih muda, anak muda, saya yakin. Menggerakkan hatinya, Zuo Fan sedikit mengangguk, ya, dia sangat mirip denganku, kecuali bahwa aku terikat ketika aku masih muda, jadi aku tidak sombong. Dia tidak terkendali. Jika dia terus seperti ini, meskipun itu adalah aku yang kedua, mungkin butuh 2 jalur. Perlu seseorang untuk mengendalikannya. Zuo Butler bijak, mengangguk sedikit, mengangguk dingin, tersenyum. Zuo Fan menatap medan perang, semakin dingin. Di sisi lain, setelah frustrasi satu demi satu, santong kuno penuh dengan kebencian, jelas dia tidak puas, dia meraung, tubuhnya penuh dengan rumah-rumah merah. Seluruh dunia bergetar. Bahkan hati para penguasa Raja Roh itu tidak bisa berhenti mengetat, dan mereka ngeri. Oh, ketiga tuan muda ini akan melakukan yang terbaik. Mengejutkan. Aku tidak tahu apakah bocah pedang itu bisa menghalanginya. Pria tua itu masih meletakkan altar ini pada 3 tuan muda. Melihat adegan seperti itu, Jiu Jianxian juga kagum, dia tidak bisa membantu mengubah taruhannya. Yang lain juga mengikutinya untuk mengubah kam. Hanya beberapa orang, seperti Liu Mubai, menatap dari depan, tetapi tidak terkesan, Jiu Jianxian, aku khawatir kamu akan menyesalinya. Lihatlah mata anak pedang itu, tak terkendali, Jiu Jianxian melihat jauh. Tetapi tiba-tiba dia melihat kekuatan penuh dari senjata seperti 3 mata rantai kuno. Tetapi mata anak pedang itu penuh dengan penghinaan dan penghinaan, seolah-olah dia tidak mengambilnya sama sekali. Pihak lain melihatnya di matanya. 3 tuan muda, karena kamu masih tidak tahu bagaimana mengangkat hal-hal seperti ini, kamu harus menyesal sekarang. Sebuah kilatan halus konyol melintas di matanya. Bocah pedang itu perlahan mengangkat jarinya, dan energi hitam yang mendidih melilitnya, kamu telah mengerahkan seluruh kekuatan tubuhmu. Maka kamu juga melihat jenis pedang keenamku. Pedang penghancuran. Kekuasaan, murid ganda menggigil 2 kali, dan Ti kuno arogan, kapan mereka tahan provokasi telanjang seperti itu oleh orang lain? Dengan raungan, tubuhnya naik tajam, tubuhnya bergetar, tinjunya seperti meteor, dan dia mendorong ke depan dengan cepat, bocah yang busuk, maka kau coba trik tuannya, langit berantakan. Kekuatan pukulan kirin, mengaung. Desis bergema di langit, dan gendang telinga semua orang di TKP meledak dan hampir memekakkan telinga. Hantu unicorn tiba-tiba meraung dan berlari ke arah bocah pedang itu. Kemarahan di matanya seperti membakar seluruh langit ke dalam lubang. Kerja bagus. Dengan tawa jahat, Jian Tong tidak takut, dan Jian Gang hitam, yang sudah disiapkan di tangannya, tiba-tiba menebas ke depan. Panggilan, tenang, sangat tenang, tidak ada suara keras. Orang-orang melihat pedang hitam yang sangat ramping, berkedip dari langit. Seolah angin bertiup, melintas, seolah-olah tidak ada kekuatan sama sekali. Namun, dimanapun pedang itu lewat, tanpa kecuali, semuanya menghilang, dan bahkan sedikit debu tidak jatuh, seolah-olah itu belum pernah muncul di dunia ini. Pedang ini, meskipun tidak ada momentum, juga tidak ada aliran teror, tetapi semua orang yang hadir di jantung-jantung melahirkan getaran yang menggetarkan hati. Momentum yang menghancurkan dunia bukanlah yang paling menakutkan, adegan penghancuran orang secara diam-diam ini adalah tempat yang paling mengejutkan. Setelah tinggal selama 2 detik, Zuo Fan akhirnya bereaksi, memahami kesenjangan antara kedua belah pihak, dan buru-buru berteriak, Jian Tong, hentikan, hentikan. Tapi sudah terlambat. Pedang hitam itu mengenai kirin pantom dari Xiao Sanzi dengan keras, tetapi tidak ada momentum yang kuat,
tetapi bayangan hitam melintas dan sentuhan lembut dari hantu stroke. Tubuh unicorn besar tiba-tiba mandek, dan kemudian dengan gemerincing, itu benar-benar menghilang, seolah-olah itu telah dihapus dari dunia oleh pedang ini. Puff, Yin Hong tidak bisa membantu tetapi memuntahkannya, dan putra ketiga terluka secara fisik dan mental, dan wajahnya langsung pucat. Tetapi bila hitam itu masih terbang ke tiga mata rantai kuno, memancarkan napas kematian, dan menghapus semua kontak sepanjang jalan, seolah-olah energinya tidak akan pernah habis. Melihat adegan ini, Xiao Sanzi terkejut, dan orang-orang lainnya terkejut. Kali ini, itu benar-benar akan membunuh seseorang. Jiantong, hentikan aku, apa kau sudah mendengarnya? Zuo Fan berteriak lagi, matanya penuh amarah. Kelopak matanya bergetar lembut, bocah lelaki pedang itu menatap erat ke kulit yang panik di depannya, dan sudut mulutnya melewati iblis, tetapi dia tidak bermaksud berhenti. Bas. Tiba-tiba, pada saat ini, gelombang ruang terdengar, dan seluruh ruang mulai menyusut. Pusat kontraksi adalah tempat si bocah pedang berada. Tanpa sadar terkejut, Jiantong tiba-tiba menoleh untuk melihat Zuo Fan, tetapi hanya melihat wajah acuh tak acuh Zuo Fan di antara murid yang tepat, 7 aura emas bersinar dengan ejakulasi. Tuan, jangan, kosongkan dewa murid ke-7, segel kosong. Zuo Fan bergumam dengan suara rendah. Ruang menyusut tiba-tiba, dan tubuh Jiantong bergetar tiba-tiba, dan matanya langsung hilang, dan dia pingsan. Kemudian, ketika dia jatuh ke tanah, dia berubah menjadi pedang hitam panjang itu dengan cahaya yang dalam. Hanya saja pada saat ini, pedang ini tidak memiliki spiritualitas lagi. Wow! Pada saat yang sama, tembakan pedang hitam di Ti kuno tiba-tiba hilang dan menghilang. Melihat nihiliti di seberang jalan, tiga mata rantai kuno terasa kehabisan napas, menyeka keringat dingin di kepalanya, dan merasa seperti baru saja mengambil kehidupan dan kembali. Pedang ini benar-benar menakutkan, itu bukan di bawah kepunahan ayah. Chapter 1188, Breakthrough Again. Menginjak. Langkah demi langkah menghampiri pedang kepunahan dunia, Zuo Fan perlahan membungkuk, mengambil pedang panjang hitam itu, memandang dalam-dalam, dan menghela nafas. Kamu benar-benar terlihat seperti aku, tetapi seperti anak muda pada waktu itu, saya sombong dan sombong, tidak ada seorang pun di mata saya, dan akalku tidak dapat diprediksi. Hahaha. Anak bodoh, saya berpikir bahwa dengan kaisar di belakang saya tidak dapat menyembuhkan Anda. Jangan lupa, kelima pedang dewa ini semuanya dipengaruhi oleh dewa yang kosong pemberontakan Hitomi, bahkan setelah fusi, merenungkannya. Dengan mengatakan itu, Zuo Fan sudah mencubit tangannya, dan segera memasukkan pedang ajaib ke tubuhnya. Ada juga putra ketigamu, yang disebut orang luar, ada hari-hari di luar, kamu sudah belajar kali ini. Kemudian, Zuo Fan datang ke tiga mata rantai kuno lagi dan menghitung. Mulutnya sedikit mengempis, Ti kuno itu menundukkan kepalanya dalam-dalam, dan mengangguk kecewa. Sudah, ayah. Aku tidak akan sombong di masa depan. Kamu telah mengucapkan kalimat ini 100 kali, bisakah aku masih percaya padamu? Hahaha, aku akan menderita beberapa kali lagi di masa depan, dan mengalaminya sendiri. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Zuo Fan tidak mengatakan apa-apa. Ketika semua orang datang kepadanya, mereka menyembahnya dengan hormat, dan kemudian memandang pedang sihir dengan dalam, dan mereka sangat sedih. Dr. Zuo, apa yang harus Anda lakukan dengan bocah pedang ini? Anda dapat mengambil tangan beracun terhadap semua orang. Ini terlalu berbahaya. Aku akan mengajar ini sendiri, yakinlah. Dengan sedikit senyum, Zuo Fan menghibur hati semua orang sejenak, lalu merenung sedikit dan berkata, setelah beberapa hari penyelesaian. Semua orang sementara berdiri di tempat perlindungan, tetapi untuk pengembangan yang lebih besar, jangan mengambil jika salah satu dari 8 kaisar dari wilayah suci ditarik mundur. Itu sama sekali tidak mungkin, jadi saya ingin mencari tahu dulu distribusi pasukan saat ini di wilayah suci. Saya dikirim. Kamu pergi sendiri, apakah itu terlalu berbahaya? Iya, biarkan aku pergi bersamamu. Mendengar ini, Luo Yunxiang tidak dapat membantu berbicara dengan segera. Dan Bayu Yuyu juga segera berbicara, buru-buru. Dengan terkekeh, Zuo Fan melambaikan tangannya dengan ceroboh. Tidak masalah, tempat suci ini adalah tempat saya. Saya jauh lebih akrab di sini daripada Anda, dan dengan kekuatan saya, tidak masalah jika saya bertemu dengan penguasa kerajaan di tempat kudus. Yakinlah, tidak ada yang akan terjadi. Sir, kamu ikut aku. Setelah beberapa kata untuk menenangkan semua orang, Zuo Fan memanggil Yun Shuang ke samping lagi, dan setelah mengisolasi semua orang, dia berbisik, "Oh, aku akan membiarkanmu melakukannya. Sudahkah kamu melakukannya? Dalam beberapa hari terakhir, sudahkah kamu melakukannya? Lihat di mana dia?" Sambil mengerutkan kening, Yun Shuang perlahan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu mengapa, nasib Suster Kinceng tampaknya telah menghilang sekaligus, sama seperti Anda. Mendengar leluhur mengatakan bahwa Anda kehilangan sesuatu, apakah Anda memberikannya kepada Alur?
Kakak, bisakah hal itu menyembunyikan nasib orang? Di Jing Avenue, mata sedikit menyipit, Zuo Fan bergumam, dan kemudian buru-buru berkata, kalau begitu tidak ada cara untuk menemukannya. Suaka itu begitu besar, apakah ada petunjuk? Dengan lembut mengunyah bibirnya, Frost merenung sejenak, menggelengkan kepalanya, maaf, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi apa? Kamu bisa menemukannya? Aku tidak mengerti astrologi Swantian, mengapa? Bukankah nenek moyang memberimu harta? Benda itu dapat membimbingmu untuk menemukan sesuatu atau orang yang ingin kamu temukan. Yun Suang menjelaskan dengan sedikit senyum, dan leluhur itu juga mengatakan bahwa benda itu milikmu. Kamu secara alami memiliki semacam kepedulian dengannya. Kamu menggunakan harta itu untuk menemukan benda itu, dan tentu saja kamu menemukan saudari Qing Cheng, bukan? Alis bergetar sedikit, Zuo Fan berpikir sedikit, dan menganggukkan kepalanya dengan jelas, jadi, bola hitam yang Yundi berikan padaku untuk tujuan ini. Hanya saja. Bagaimana cara menggunakannya? Cari sendiri, dan aku tidak akan melakukannya. Yun Shuang mengangkat bahu tak berdaya, Yun Suang tersenyum, dan aku tidak bisa menahannya. Setelah kontemplasi yang lama, Zuo Fan menghela napas sedikit, dan kepalanya berkilau dengan cahaya tegas di matanya, yah, aku akan memikirkannya di jalan. Lagi pula, sekarang aku harus mengambil langkah. Kepanikan yang disebabkan oleh anak pedang itu harus membiarkan semua orang perlu tenang, dan saya harus meluangkan waktu untuk melatih anak ini. Dengan mengatakan itu, Zuo Fan sudah memberi siang Yun Shuang tinju yang serius, dan kemudian mengepalkan tinjunya ke yang lain, dan dia akan pergi. Orang-orang yang lain juga memandang Zuo Fan dengan kepalan tangan dan mengirimnya dengan sangat hormat. Hanya ada satu orang tua dengan hidung tungkai, yang memegang toples anggurnya sendiri dengan air mata berputar dan ayah yang menangis, tetapi dia tidak punya niat untuk menyapa Zuo Fan. Oh, anggur vintage lamaku, aku tidak tahan, mata ayahku seperti obor seumur hidupnya. Mengapa dia bertaruh pada 3 tautan kuno pada akhirnya? Jiu Jianxian senior. Tidak ada ayah dan anak di kasino, kamu bertaruh harta yang salah sendiri, aku tidak bisa membantumu, cepat-cepat sebarkan tanganmu. Jiu Jianxian menangis sangat banyak sehingga dia bersimpati. Dan Qiu Yanhai memegang jari-jarinya dengan keras, dan giginya menyeringai, tetapi keterampilannya lebih tinggi darinya, tetapi dia menghabiskan kekuatan 9 sapi dan 2 harimau. Dan dia tidak merebut taruhan kembali. Dan setengah mati lelah sendiri. Pipi tidak bisa berhenti memompa dengan keras, Zuo Fan memandang kedua lelaki tua itu dari kejauhan, dan dia merasa meratap tak berdaya. Mengapa saya membawa 2 produk ini? Sayang. Segera setelah itu, Zuo Fan sendirian dan berangkat di bawah mata semua orang. Ketika dia jauh dari kerumunan, dia melihat sekeliling untuk tidak melihat siapapun, buru-buru menemukan gua tanpa orang, meletakkan formasinya, menyembunyikan tubuhnya. Dan mengeluarkan bola hitam yang diberikan oleh Yundi. Dia meninggalkan waktu ini untuk menyelidiki pergerakan tanah suci, tapi itu hanya masalah saja. Menemukan keberadaan Chu Qingcheng adalah kuncinya. Namun, untuk alasan ini, dia tidak bisa memberitahu orang-orang itu. Bagaimanapun, orang-orang datang untuk berperang melawan Anda, bukan untuk menemani Anda menemukan seorang wanita, sebagai pemimpin semua orang, pilar spiritual. Bagaimana dia bisa melakukan hal yang menyedihkan ini? Bagaimana jika seseorang berpikir Anda tidak melakukan bisnis Anda? Sebagai seorang pemimpin yang luar biasa, perlu untuk menunjukkan gambar yang tidak mementingkan diri dari Grand Duke di depan semua orang setiap saat. Adapun kasih sayang pribadi anak-anak tentu saja dilakukan secara pribadi. Hei, klik, ambil bola hitam dari cincin itu dan letakkan di tanah. Zuo Fan menatapnya dengan cermat dan menghela nafas. Qingcheng, di mana kamu? Dan, bagaimana tepatnya cara kerjanya? Orang tua Yundinak, ini benar-benar tidak baik, memberi harta dan tidak berbicara tentang penggunaan. Di mana Anda membiarkan saya mulai? Wajah Zuo Fan ragu-ragu menatap benda itu. Namun, ketika tatapannya tertuju pada matanya perlahan-lahan kabur, dan energi hitam di bola hitam tampaknya terus mengalir, seolah-olah ada daya tarik yang sangat besar. Menyedot sepenuhnya, panggilan. Tiba-tiba, tubuh Zuo Fan bergetar, dan matanya hitam. Dia pingsan sepenuhnya, dan dia jatuh ke tanah. Ketika dia membuka matanya dan mendapatkan kembali kesadarannya, dia tiba-tiba jatuh di bawah kubah langit gelap, dihiasi bintang-bintang, dan meteor terus melintas melewatinya. Seolah-olah dia dapat mencapai hal yang sama dengan tangannya. Ini, di mana ini? Kenapa aku di tempat ini? Tiba-tiba, mata Zuo Fan penuh dengan keraguan. Tetapi setelah pertimbangan yang cermat, dia segera menemukan segalanya. Oh, hal yang sama berlaku untuk Kaisar Yun. Dan pikirannya menembus bola, dan pemandangan seperti itu muncul. Katakan, ini adalah bagaimana harta ini digunakan? Tapi, meski begitu, bagaimana saya bisa menemukan keberadaannya? Alisnya dipelintir menjadi jerawat, Zuo Fan menatap bintang-bintang cerah di langit, matanya penuh kebingungan, dan kakinya terus mondar-mandir, memikirkan metode aplikasi.
Perawan keluarga Yun memiliki wawasan tentang pesawat celestial, terutama melihat astrologi. Penyelidikan Kaisar Yun ini tentang nasib manusia berasal dari langit berbintang. Mungkinkah jika Anda ingin menemukan keberadaan kota, Anda harus terlebih dahulu memahami kedalaman bintang-bintang? Bagaimana metode bintang menggunakan harta ini? Atau menemukan Suang Er dan mengajariku 2 trik? Tapi ini sepertinya bakat. Keluarga Yun tidak terlalu mahir kecuali patriark, jadi bagaimana? Kerutan Zuofan terkunci, tetapi dia menatap dekat ke penglihatan langit, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, dia sedang kesurupan, dan wajahnya menjadi tak sadarkan diri. Dia tampak aneh bersinar di mata bintang-bintang. Wah, manusia adalah esensi langit dan bumi, fondasi dari segala sesuatu. Ada 360 minggu alam semesta dalam tubuh manusia, menggemakan seluruh langit dan bumi. Setiap orang muncul, pasti ada penjaga bintang. Kau mengerti bintang-bintang, itu sama dengan pahami takdir manusia. Sekarang di mata Anda, bukan lagi bintang di langit, tetapi reinkarnasi alam semesta di Zoutian. Siapa yang ingin Anda temukan, di bintang-bintang, rasakan hati, Anda akan tahu sendiri. Pada saat ini, sebuah suara tua datang dengan tajam ke telinganya, menyebabkan dia segera menggerakkan hatinya, melihat bintang ini, dan juga lebih fokus. Dengan cara ini, Zuofan tinggal di sini, saya tidak tahu tahun dan bulan apa, dan saya sudah lama lupa jamnya. Dia hanya menatapnya dengan tenang, lintasan pergerakan bintang-bintang, dan kemudian tubuh itu juga mengikuti ledakan kekuatan unsur, seperti bintang ini, bolak-balik misterius. Tiba-tiba, saya tidak tahu berapa lama, dia benar-benar merasa bahwa bintang-bintang tampaknya terintegrasi ke dalam tubuhnya. Melihat bintang-bintang itu seperti melihat organ-organ internal setiap tubuh. Setiap aliran darah, atau setiap organ yang disebabkan oleh setiap napas sekilas keterkejutan di antara dirinya jelas. Saya mencari alur. Pada saat ini, ia tampaknya telah menguasai segalanya, dan hatinya bergerak, bintang Dao-Dao juga bergerak dengan kesadarannya, dan akhirnya di bawah persepsinya. Gelombang tak terlihat membuat 9 bintang paling cemerlang dalam satu garis, tembak langsung ke timur. Jiuxing Lianzu, mencuri langit untuk matahari, bersembunyi di alam kaisar. Ternyata dia ada di timur. Di depannya, Zuofan tiba-tiba mengguncang tubuhnya, jadi kayunya sudah sadar, dan perlahan-lahan naik dari tanah, di sampingnya, ada bola hitam. Segera menyimpan harta itu, Zuofan dengan gembira berlari keluar. Tetapi tepat di luar lubang, tetapi melihat bahwa langit gelap, tetapi langit dan bintang-bintang. Tetapi dia tampak seperti bola hitam bintang-bintang yang terang terhubung dalam satu garis, yang merupakan tren tepat dari 9 bintang. Saya hanya tidak tahu, apakah bola hitam mempengaruhi bintang-bintang, atau apakah bintang-bintang terpantul pada bola-bola hitam, atau apakah Zuofan mengendalikan bintang-bintang? Dengan kebingungan di matanya, Zuofan merasakannya untuk sementara waktu, tetapi terkejut lagi. Saya menghapus, pada periode akhir Raja Roh, ibu saya menerobos lagi. Dan yang paling penting adalah perbaikan permukaan, juga telah mencapai bidang tulang tempah. Keadaan pikiran saya juga meningkat. Chapter 1189, dan Siazon. Wow! Di bawah awan dan langit yang jernih, aliran cahaya melintasi kubah langit, mata Zuofan memancarkan cahaya yang aneh, sesuai dengan petunjuk kekuatan bintang-bintang sampai ke timur. Menatap Jiutian, mata Zuofan sedikit menyipit, dan sudut mulutnya tanpa sadar melewati lengkungan yang menyenangkan. Renju bintang 9, posisi bintang terakhir, akan segera tiba. Dan di sana, itu seharusnya tidak jauh dari orang di hatiku. Berpikir demikian, hati Zuofan juga menantikannya. Saya tidak tahu mengapa, sejak menonton bintang-bintang di bola hitam, ia memiliki perasaan yang tak dapat dijelaskan. Tampaknya terkait erat dengan semua hal di dunia. Bahkan bintang-bintang di ujung zenit dapat dilihat di siang hari. Apa-apaan ini? Saudari, kali ini guru meminta kami untuk membawa Zijin Liulizan ke kota Yunlan dan bertemu dengan Paman dan Si untuk bersaing memperebutkan harta. Kita harus mendapatkan peta laut gelap. Kita pergi sendiri dan pergi adik perempuan sepertinya tidak benar. Apa yang salah? Gadis bodoh itu sangat biasa-biasa saja dalam hal kekuatan dan kualifikasi. Belum lagi sister-sister, bahkan jika Anda jauh lebih kuat darinya, mengapa Anda mengambil beban seperti itu? Ya, dia hanya memanjakannya dengan master dan ingin mendapatkan sedikit pujian untuk itu. Tidak masalah jika dia, tapi ini yang dimaksud guru. Diam, Tuan dibutakan oleh kata-katanya yang menyanjung. Gadis ini tidak ada hubungannya dengan itu, dia hanya akan menyanjungnya. Bagaimana mungkin jasa langka sekte ini membiarkan dia berbagi sepotong sup? Setelah masalah besar, kembali dan katakan dia kecepatannya terlalu lambat untuk mengimbangi, apa masalahnya? Tiba-tiba, suara keras terdengar dari hutan gunung yang subur. Zuofan sedikit menggerakkan telinganya, alisnya tidak bisa membantu tetapi berkerut lembut. Laut yang gelap, bukankah itu Kaisar Dojo yang legendaris? Meskipun di Fanji, saya pernah melihatnya di seberang Tian di Feng Shui,
Tetapi bagaimana cara memasukkannya tidak diketahui, apakah memang ada peta seperti itu di dunia ini? Dengan sedikit pemikiran di hatiku, Zuo Fan mencicit, berhenti tiba-tiba, dan berubah menjadi jatuh tiba-tiba, datang ke hutan gunung di bawah, dan kemudian menyesuaikan pakaiannya. Sama seperti tidak ada orang lain, menarik rumput yang rimbun dan berjalan ke suara. Pergi, su. Siapa itu? Teriakan kecemburuan terdengar, dan 6 pasang mata tajam seperti pedang tiba-tiba melesat ke rerumputan. Zuo Fan belum melihat sosok orang lain, tetapi dia merasakan pembunuhan yang bergejolak di sekujur tubuhnya, dan dia tetap tertekan. Dengan senyum aneh, Zuo Fan menolak untuk mengatakan apa-apa, tetapi masih berpura-pura panik dan berteriak, jangan gugup, aku hanya pelintas, aku hanya tersesat. Tidak ada yang jahat. Dengan mengatakan itu, Zuo Fan buru-buru menarik rumput, dan berjalan dengan gemetar. Mata-matanya adalah 6 gadis muda yang cantik dengan penampilan nasional yang indah, tetapi kedalaman matanya dingin. Setelah mengamati Zuo Fan dalam-dalam untuk waktu yang lama, semua orang melihat bahwa dia hanya menempa tulangnya, dan tiba-tiba dia menarik napas dan santai. Orang pertama tampaknya adalah saudara perempuan dari kelompok orang ini, dan bahkan mencibir di tempat suci, zaman ini masih merupakan wilayah tulang tempa. Dan ini benar-benar pertama kali saya melihatnya. Kekuatan ini masih di pegunungan. Apa yang kamu lakukan di sini? Hati-hati dengan makhluk buas itu dan memakanmu dalam satu gigitan, tanpa meninggalkan sisa tulang, Iya, aku tahu itu berbahaya, tapi tidak ada cara untuk memenuhi kebutuhan. Selain mengambil obat di gunung, aku tidak ada hubungannya, hehehe. Dengan tawa, wajah Zuo Fan tebal dan tebal, tetapi di matanya, dia bersinar dengan cahaya. Melihat perilaku kultivasi wanita ini. 3 alam Raja Roh, 1 jangka menengah, 2 hari awal, 3 sisanya adalah semua alam Guiyuan, tetapi mereka semua adalah puncak, jadi sangat baik untuk berurusan dengan. Ada jejak kejahatan di sudut mulutnya, Zuo Fan membungkuk lagi, dan pura-pura menunjukkan dengan acuh tak acuh, gadis-gadis berani bertanya di mana di depan? Saya telah berada di hutan gunung ini selama 3 bulan, saya belum matikan. Di mana-mana adalah dunia penempaan tulang, kamu bahkan tidak bisa terbang di langit, kamu seharusnya tidak bisa keluar, Sambil tersenyum, kakak perempuan itu tertawa bahagia. Dan gadis-gadis lainnya juga menutup mulut mereka dan menyeringai, mata mereka penuh penghinaan. Kemudian, lelaki berbakat itu berkata lagi dengan arogansi, wah, saya menyarankan Anda untuk segera memalingkan kepala Anda, lebih baik berbalik untuk mati di hutan gunung ini. Dan lebih baik tidak maju. Jika tidak, Anda mati lebih jelek. Kenapa? Karena itu. Dan Xia Zong, sebuah suara dingin melintasi sudut mulutnya, dan saudari itu tertawa jahat. Tubuhnya tidak bisa menghentikan kejutan, Zuo Fan bereaksi segera, dan wajahnya sedikit tenggelam. Saya mengatakan mengapa jalan ini sangat akrab, ternyata dan Xia Zong. Lao Su telah mengikuti Jiuxing Lianzu selama beberapa bulan, dan bahkan wilayah tanah suci tidak jelas. Ini bagus, datang ke tempat bibi tua, Sepertinya saya belum memperhatikan penampilan buruk Zuo Fan, atau bahwa Zuo Fan sama sekali tidak melihatnya. Menurut aturan dan Xia Zong, pria itu tidak diundang dan menerobos masuk tanpa izin, tetapi sudah terlambat untuk mati. Ini jauh lebih menyakitkan daripada memberi makan binatang roh. Jika Anda sadar, cepatlah dan bersenandung. Bagaimana saya tidak tahu ini? Siapa yang tidak tahu menopause wanita tua itu? Dengan mencibir di hatiku, Zuo Fan melirik mereka dengan ringan, dan senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Kalau begitu, apakah Anda semua gadis dan Xia Zong? Ya. Kenapa kamu takut? Dengan terkekeh, keenam lelaki itu mengangkat dada yang sombong. Tetapi penghinaan di mata mereka juga sangat menjijikkan, tapi kami punya tugas di tangan kami. Dan kami tidak punya waktu untuk menyisihkanmu, junior yang tidak disebutkan namanya. Ini kamu keberuntungan Anda juga kebaikan kami, Anda tahu? Jika Anda bertemu tuan kami, klik. Niat membunuh di matanya melintas, dan kejahatan di mulut Zuo Fan melebar. Tinjunya mengepal erat, tapi dia tertawa dan berkata sambil tersenyum, ya, jika kamu bertemu dengan tuanmu. Ini memang agak sulit tapi kamu. Dengan mengatakan itu, lengan kilin Zuo Fan secara bertahap menunjukkan kepalan dingin. Kakak, tunggu aku. Tiba-tiba, pada saat ini, sebuah teriakan berteriak tiba-tiba terdengar di telinga semua orang yang hadir. Segera setelah itu, seorang tokoh menyerang, tampak hanya sekitar 20 tahun, dan seorang gadis kecil berbaju putih tiba-tiba muncul di depan semua orang, terengah-engah. Tetapi dengan senyum sinar matahari di wajahnya. Satu lagi mati, Zuo Fan mengerang di bawah hatinya, Zuo Fan tidak membuat senyum. Yang lain juga tak berdaya membelai dahi mereka dan tidak bisa berhenti menggelengkan kepala mereka. Oh, mengapa gadis ini mengejarnya lagi? Itu benar-benar hantu, kakak. Sebuah kilatan datang ke wanita terkemuka, dan gadis kecil itu tertawa,
mengapa kamu tidak menungguku dan pergi begitu saja? Akhirnya aku menyusul, dengan tak berdaya memutar matanya, saudari itu tidak bisa tidak menyeringai. Adik perempuan, jalannya sulit, kami takut kamu lelah. Bagaimana jika itu baik jika terjadi bahaya? Kamu harus kembali. Tuan sangat menyakitkan untukmu, tidak akan kembali karena kamu zong, aku akan menghukummu. Masalah besar, kamu dapat mengatakan bahwa Sister membiarkan kamu kembali. Saudari, di mana Anda berbicara? Saudari kita sangat penuh kasih sayang. Jika Anda dalam kesulitan, saya dapat membantu. Dan ini adalah pertama kalinya saya melakukan misi. Bagaimana saya bisa menyerah di tengah jalan? Gadis kecil itu bertindak sangat positif, dan bahkan tidak mendengar penghinaan dari para saudari ini. Dia hanyalah seekor domba di penangkaran di Zongmen, dia belum pernah melihat serigala-serigala ganas di hutan. Zuo Fan tersenyum aneh, dan memberinya pandangan yang dalam, dan berkata dengan pelan, bahkan, saudara perempuan meninggalkan Anda di sekte, itu benar-benar untuk Anda. Bagaimanapun, dunia ini benar-benar terlalu berbahaya, hehehe. Dao terkekeh. Tinju Zuo Fan di belakangnya mengepal erat, dan dingin di matanya menjadi lebih dan lebih jelas. Kenapa? Siapa kamu? Dan kamu melihat betapa baiknya saudara-saudari itu bagiku? Ada senyum polos di matanya, dan gadis kecil itu berbalik untuk melihat Zuo Fan. Busur aneh masih di wajah, Zuo Fan mengangguk sedikit, dia harus mulai. Ya, saudari-saudaramu sangat baik kepadamu, kamu jelas dapat mendorongmu keluar dari gerbang hantu. Siapa yang tahu jika kamu berlari untuk mati, maka tidak heran. Namun, pada saat ini, tubuh Zuo Fan tiba-tiba bergetar, tetapi dia tiba-tiba stagnan. Terlihat dalam-dalam di mata gadis kecil itu, penuh kesedihan. Gadis ini memiliki wajah yang agak biasa, yang tidak ada tandingannya, tetapi bisa disebut bersih dan bersih. Terutama mata itu, biarkan Zuo Fan memiliki perasaan yang sangat akrab. Ini hanya pandangan sekilas, dan panas yang dalam dari mata tidak bisa membantu tetapi menggulung. Pada saat yang sama, gadis kecil itu menatap mata Zuo Fan sejenak, menunduk sejenak, merasa sedikit bingung sebelum. Apakah kita pernah melihatnya sebelumnya? Siapa namamu? Zuo Fan berbicara dengan ringan. Qing Cheng, tanpa ragu-ragu, gadis kecil itu berterus terang. Tetapi dia tidak memperlakukan Zuo Fan sebagai orang luar, berkata, Chu Qing Cheng. Tubuh itu terkejut. Zuo Fan menatapnya begitu dalam, dan langsung terpana, hanya mulutnya yang seperti mimpi, dan dia terus bergumam, Qing Cheng, Chu Qing Cheng. Nama yang sama. Kepala kaku perlahan berbalik untuk melihat ke kejauhan, dan kemudian berbalik, menatap dengan cermat pada mata bingung gadis kecil itu, tinju Zuo Fan di belakangnya. Perlahan-lahan melepaskan, sudut mulutnya melintas dengan senyum sukacita, dan dia berjalan dengan lembut ke arah dia pergi. Ya ampun, akhirnya aku menemukanmu lagi. Beberapa tangan kasar menyentuh lembut pipi Chu Qing Cheng dan memegangnya. Zuo Fan menatap lurus ke arahnya seperti ini, mengagumi sepotong batu giok yang indah. Chu Qing Cheng tidak menolak. Dia menghadapi telapak tangan pria asing itu dengan perasaan damai yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Dia sepertinya akrab dengan orang-orang di depannya, tetapi dia tidak tahu apa-apa. Chapter 1190, You Must Be My Woman. Sentuh. Dengan suara keras, Zuo Fan memegang Jiao Rong, dengan lembut membuka bibirnya, dan baru saja akan berbicara, angin kencang datang mendekat, dan dia terbang dengan tamparan dalam sekejap. Dan jatuh ke tanah. Chu Qing Cheng juga sedang kesurupan, mendapatkan kembali pikirannya, memikirkan adegan tadi, pipinya tiba-tiba naik ke pemalu-malu-malu. Bocah yang busuk, kamu telah memakan hati beruang dan nyali macan tutul, dan bahkan murid-murid kita dan Xia Zong berani mengejek dan hidup tidak sabar. Maju 2 kali lagi dan injak dia. Untungnya, Chu Qing Cheng berhenti, dan gagal beraksi. Bajingan sialan. Alis tidak bisa berhenti berdetak kencang, Zuo Fan juga marah, tinjunya mengepal erat, dan niat membunuh di matanya juga keluar telanjang. Suami dan istri mereka dipersatukan kembali hari ini, dan sebelum mereka punya waktu untuk bersikap lembut, mereka tersapu oleh Yaxing. Dan Zuo Fan sekarang memiliki keinginan untuk menghancurkan mereka menjadi terak. Namun, ketika dia berpikir bahwa Chu Qing Cheng juga orang dari Dan Xiazon, Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan untuk sementara waktu mengatur napas. Dia tidak bisa membunuh pacar istrinya satu persatu di depan istrinya. Hanya saja, dia tidak bisa mengetahuinya, mengapa Chu Qing Cheng bereinkarnasi ke Dan Xiazon. Ketika saya memikirkan arah Jiuxing Lianzu, dan memikirkan perasaan yang akrab dengan gadis kecil itu, Zuo Fan sudah yakin bahwa dia tidak diragukan lagi memikat, tidak hanya dengan nama yang sama. Dengan enggan menenangkan hatinya, Zuo Fan berpura-pura merangkak ke seluruh tubuh dengan kesakitan, menoleh untuk melihat wanita-wanita yang marah. Tetapi dengan tergesa-gesa melambaikan tangannya dan dengan tergesa-gesa menjelaskan, Kakak, jangan salah paham, ini yang asli gadis itu terlalu mirip kakak perempuanku yang sudah mati. Jadi aku impulsif barusan, jadi aku tidak bisa menahan diri. Sayang,
aku tidak akan lain kali lagi. Apakah kamu masih ingin memiliki waktu berikutnya? Wajah gadis itu dengan santai disentuh olehmu. Setelah mendengar ucapan ini, kakak perempuan itu marah lagi. Dia harus melangkah maju dan mengajar Zuo Fan, tetapi dihalangi oleh Chu Qingcheng. Dibujuk, saudari suster marah dan ingin datang kepadanya. Dia juga adalah saudara lelaki dan perempuan. Dan dia lupa mengapa, jadi dia akan membuat langkah yang tidak patut, tidak sengaja, jangan menyalahkannya. Aku menyalahkannya? Apa yang bisa aku salahkan? Bukan aku yang dimanfaatkan? Kamu tidak keberatan sekarang, apalagi yang bisa aku katakan? Dengan amarah yang marah, kakak perempuan itu mengguncang lengan bajunya dengan kesal, dan dengan lambaian tangannya. Dia terbang ke langit dengan yang lain, dan menghilang dalam sekejap mata. Ayo pergi, abaikan gadis bodoh ini, dan apa yang dikatakan lelaki busuk itu benar, layak untuk diejek oleh orang lain. Kakak, tidak bisa menahan cemas, Chu Qingcheng melihat sekelompok tokoh yang jauh, berteriak keras, tetapi tidak bisa lagi mencapai telinga orang-orang itu. Tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya tertekan, mengerutkan kening, dan kemudian mengedipkan mata tidak bersalah dengan mata besar, menatap Zuo Fan. Dia mengkonfirmasi lagi. Kamu baru saja memperlakukan aku sebagai kakakmu, hanya. Tidak sengaja kan? Menatap dengan cermat pada matanya yang penuh harapan, Zuo Fan tahu bahwa dia hanya ingin merasa nyaman dan menemukan pembenaran untuk kebaikannya. Faktanya, selama dia mengangguk dan mengatakan keinginannya, itu akan baik-baik saja dan mudah. Namun, di hadapan orang lain tidak masalah. Bagaimana ia bisa menipu dalam menghadapi daya pikat? Selain itu, bola lampu itu hilang, saatnya untuk menunjukkan hatimu. Tidak, aku tidak bisa menahan diri, tapi aku tidak menganggapmu sebagai saudara perempuan, dan aku tidak punya saudara perempuan, tapi... Kekasih, apa? Pipinya memerah, Chu Qingcheng sangat malu, dan kemudian dia memelototinya dengan ganas, dan berbalik untuk pergi. Aku salah paham denganmu, aku pikir kamu orang yang baik. Hasilnya benar-benar seperti apa yang dikatakan para suster. Kamu baru saja dengan sengaja memanfaatkan aku, dan sekarang mereka harus menertawakan gadis bodohku. Wajah itu penuh dengan keluhan, dan Chu Qingcheng tidak ingin mengobati Zuo Fan, tetapi langsung pergi. Zuo Fan dengan cepat berteriak, tunggu. Apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu berani datang lagi, aku akan menyambutmu. Tubuh itu sedikit bergetar, Chu Qingcheng berbalik untuk melihat Zuo Fan. Matanya yang penuh keraguan, terancam. Namun, ancamannya membuat Zuo Fan tertawa entah dari mana, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia, seorang kultivator yang kembali, menghadapi lingkungan penempaan tulangnya, tetapi dia masih merasa sedikit malu-malu dalam kata-katanya. Jadi, Zuo Fan perlahan menggelengkan kepalanya dan menatapnya dengan perasaan yang dalam. Jangan salah, gadis, aku tidak menggodamu sekarang, juga tidak sengaja ingin menjadi lebih ringan darimu. Benar-benar karena aku memperlakukanmu sebagai kekasih. Istrinya sudah mati, dia sama sepertimu, jadi aku tidak bisa menahan diri ketika melihatmu untuk pertama kalinya. Tanpa sadar, Chu Qingcheng menatap mata murni Zuo Fan tanpa bekas kotoran. Setelah sedikit terpana, pipinya memerah, kepalanya sedikit mengetuk, tetapi dia tidak lagi marah. Tampaknya kamu memang sayang kepada istrimu. Karena itu yang terjadi, aku akan memaafkanmu. Dengan kepala tertunduk, Chu Qingcheng, seorang gadis muda, menoleh perlahan, tidak lagi kesal, dan pergi. Tunggu, ada apa? Pada saat ini, Zuo Fan minum lagi. Chu Qingcheng, yang akan pergi, tiba-tiba mandek, menoleh dan memandangnya dengan aneh. Dengan sedikit senyum, Zuo Fan menghela nafas tanpa daya. Nona Chu, saya dapat melihat bahwa Anda adalah orang yang baik. Dapatkah Anda membantu saya lagi? Saya tersesat di hutan ini. Dapatkah Anda membawa saya keluar? Aku membawamu. Kenapa? Tidak bisa. Ya, rasanya agak memalukan di wajah. Tetapi dalam menghadapi permintaan Zuo Fan, entah bagaimana, dia sangat sulit untuk menolak. Dia harus datang ke sisi Zuo Fan dengan sejumput. Dan melihat sekeliling dan melihat tidak ada, sebelum dia dengan malu-malu mengulurkan satu tangan batu giok yang ramping, meraih pinggang Zuo Fan, bergumam, ya. Aku membawa kamu keluar, kamu, jangan bergerak. Dengan mengatakan itu, Chu Qingcheng sudah menginjak kakinya, dan segera terbang ke langit dengan Zuo Fan. Tampar. Tetapi pada saat ini, Zuo Fan juga mengulurkan tangan dan mengambil pinggang Chu Qingcheng. Tidak mengherankan, Chu Qingcheng ketakutan dan memerah. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan tanganmu. Gadis, aku sedang menempat tulangku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku takut. Ada kejahatan di sudut mulut. Zuo Fan terkekeh, dan begitu saja membersihkan minyak. Begitu Chu Qingcheng mendengarnya, dia tidak punya pilihan selain membiarkannya mengambil pinggangnya yang ramping. Lagi pula, dia akan bisa terbang segera, jadi bersamanya sebentar. Tampar. Namun, setelah gelombang kerusuhan, entah bagaimana, kepala Zuo Fan yang hilang sebenarnya bersandar pada bahu dupa gadis kecil itu. Chu Qingcheng terkejut lagi dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak,
Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu mengandalkanku? Aku terbang untuk pertama kalinya, aku takut. Sangat tidak tahu malu. Zuo Fan menyeringai di sudut mulutnya. Chu Qingcheng penuh rasa malu dan wajahnya memerah. Tetapi dia tidak punya cara untuk berurusan dengan huliganisme Zuo Fan. Tampaknya bahkan jika dia begitu tak tahu malu, dia tidak bisa membencinya sama sekali. Dia harus mengambil napas dalam-dalam dan memberi peringatan keras. Hei, jangan melangkah terlalu jauh. Jika kamu berani bergerak lagi, aku tidak akan membawamu lagi. Wow, namun, dia tidak mengatakan ini baik-baik saja. Begitu dia mengatakannya, Zuo Fan bahkan lebih intensif, dan sisi lain juga mengambil posisi depan dan mengambil bahunya. Itu hanya menyatukannya. Kali ini, itu membuat Chu Qingcheng berantakan, dan wajahnya sangat panas sehingga dia malu, dan jantungnya berdegup kencang, dan dia akan melompat keluar. Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Tidak, aku takut jatuh, jadi aku tidak akan melepaskannya. Perlahan tutup mataku, dan selama berabad-abad. Akhirnya pegang pria batu giok itu di hatiku lagi, Zuo Fan penuh kebahagiaan, di mana aku bisa melepaskan jari lain? Tapi melihat ini, Chu Qingcheng berkeringat dengan cemas, dia melihat sekeliling, tidak ada yang melihat dan dengan cepat terbang ke bawah. Adegan ini tidak bisa dilihat oleh saudara-saudari, jika tidak mereka akan mati. Menyelam, keduanya jatuh ke tanah langsung, Zuo Fan seperti gurita, menempel erat pada Chu Qingcheng, tapi Chu Qingcheng dengan cemberut berteriak, "Hei, dia telah mendarat di tanah yang rata. Kamu belum lepaskan? Tidak mungkin, kamu harus berbohong padaku, kita masih di udara, aku tidak akan tertipu, hehehe." Ini benar-benar gadis kecil yang bertemu dengan gangster tua. Zuo Fan adalah sepatu lengket berwarna coklat, benar-benar melilitnya, dan tidak akan pernah membiarkannya pergi. Matanya sedikit menyipit, Chu Qingcheng menyemburkan 2 tabung gas dari lubang hidungnya, dan kemudian dengan upaya keras, dia menyentuh dan langsung mematahkan Zuo Fan. Tubuh Zuo Fan juga terbentur dan jatuh ke tanah. Chu Qingcheng memelototinya dengan ganas, dan berkata dengan marah, "Kamu mengambil keuntungan dariku, kamu tidak akan salah kali ini, kamu belum mengakuinya?" Nona Chu berdiri perlahan. Menepuk-nepuk debu di tubuh, Zuo Fan tidak peduli, tersenyum sedikit, dan memandangnya, "Sebelum aku menjawab pertanyaanmu. Maukah kamu menjawab 2 pertanyaan dulu?" "Kamu tertarik?" Chu Qingcheng tertegun, dan dia belum setuju. Zuo Fan tidak sabar untuk berbicara. Dengan cemberut, Chu Qingcheng menggelengkan kepalanya perlahan. Dengan sedikit senyum, Zuo Fan melanjutkan, "Apakah Anda pernah menikah?" Tanpa diduga, Chu Qingcheng masih menggelengkan kepalanya dan merasa bingung untuk sementara waktu. Dia bertanya apa artinya ini? Itu bagus. Setelah mendapatkan jawaban yang memuaskan, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa, dan segera datang ke Chu Qingcheng, dan mengulurkan tangannya dan membawanya ke pelukannya. Dan menatapnya penuh kasih sayang dengan matanya, "Kalau begitu aku sekarang akan untuk menjawab pertanyaan Anda. Saya baru saja dengan sengaja, karena saya suka Anda akan harus menjadi wanita saya juga." "Kapan?" Seolah-olah lonceng raksasa kuningan berbunyi di benaknya, Chu Qingcheng segera terpana, matanya penuh kebingungan, dan langsung tercengang. "Ini, bagaimana itu bisa terjadi? Mengapa seseorang tiba-tiba memperlakukan saya?" Setelah waktu yang lama, dia bereaksi tiba-tiba, dan kemudian mendorong tubuh Zuo Fan dengan ganas, sambil mengutuk, "Kamu gila, kami hanya tidak tahu 1 jam. Aku bahkan tidak tahu siapa kamu. Namaku Zuo Fan, sekarang kita sudah saling kenal, ayolah, ayo pergi bersamaku. Biarkan adikmu, aku murid dan Xiazon, acara pernikahan. Aku ingin mengajar Tuan Ming. Bibi tua itu juga layak ikut campur dengan Lao Su. Qingcheng, kamu bisa mengikutiku, tidak ada yang bisa menghalangi kita." Mata tertentu, Zuo Fan berteriak mendominasi.